Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu bahwa orang Aceh mungkin memiliki hubungan sejarah dengan bangsa Persia? Bayangkan, ribuan tahun lalu, setelah Kekaisaran Achaemenid tumbang di tangan Iskandar Zulkarnain, sebagian dari mereka memilih untuk mencari perlindungan di tanah yang jauh, salah satunya Aceh. Namun, apa yang membuat mereka tertarik untuk menetap di tanah Rencong? Apa hubungan mereka dengan bangsa Negrito atau suku-suku lain yang mendiami Aceh? Temukan jawabannya dalam cerita panjang yang menghubungkan sejarah, migrasi, dan bahasa di tanah Aceh. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Manusia pertama yang diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tanah liat yang dibentuk dengan sempurna, lalu ditiupkan ruh oleh Sang Pencipta. Bersamanya, Allah menciptakan seorang pasangan, yakni Siti Hawa. Kehadiran mereka menandai dimulainya kehidupan manusia di bumi, suatu peristiwa monumental dalam sejarah eksistensi umat manusia. Dalam berbagai literatur klasik dan tafsir keagamaan, disebutkan bahwa dari pasangan suci ini lahirlah kurang lebih 40 pasangan anak kembar, yang menjadi nenek moyang awal dari umat manusia. Nabi Adam alaihissalam, hidup dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni mencapai usia 930 tahun, suatu angka yang sulit dibayangkan dalam konteks biologis masa kini. Para ahli sejarah Islam memperkirakan bahwa beliau hadir di muka bumi sekitar tahun 5872 sebelum Masehi, dan wafat pada sekitar tahun 4942 sebelum Masehi. Kehidupan manusia pada masa itu masih sangat sederhana, tanpa teknologi, tanpa kota-kota besar, dan sangat bergantung pada alam. Namun, meskipun dunia masih sunyi dan primitif, problematika kehidupan sosial sudah mulai muncul. Salah satu tantangan sosial utama yang dihadapi pada masa awal umat manusia adalah soal perjodohan. Dalam syariat awal yang diturunkan kepada Nabi Adam, Allah melarang seorang anak menikahi saudara kembarnya sendiri. Maka, pasangan kembar yang lahir bersamaan hanya boleh menikah dengan pasangan kembar dari kelahiran yang berbeda. Aturan ini ditetapkan untuk menjaga keberagaman keturunan dan mencegah ketimpangan genetika sejak awal. Namun, seperti halnya di sepanjang sejarah umat manusia, tidak semua orang siap menerima aturan ilahi. Beberapa anak Nabi Adam mulai menunjukkan penolakan terhadap syariat tersebut, dan dari sinilah muncul benih-benih konflik antar saudara. Salah satu konflik paling terkenal yang terjadi pada masa itu adalah perselisihan antara dua putra Nabi Adam, yakni Habil atau dalam literatur barat dikenal sebagai Abel dan Kabil atau Kayen. Kabil memiliki saudari kembar bernama Iklima atau Iklimia, seorang perempuan yang digambarkan memiliki paras sangat cantik. Sementara itu, Habil memiliki saudari kembar bernama Layuda, yang disebut-sebut tidak secantik Iklima. Ketika tiba saatnya mereka menikah sesuai syariat, Nabi Adam menetapkan bahwa Habil akan menikahi Iklima, dan Kabil akan menikahi Layuda. Namun Kabil tidak terima. Ia merasa bahwa sebagai saudara kandung Iklima, seharusnya ia yang lebih berhak menikah dengannya, bukan Habil. Untuk menyelesaikan konflik ini, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua anaknya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ujian keikhlasan dan ketaatan. Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklima. Habil, yang dikenal sebagai pribadi yang taat dan ikhlas, mempersembahkan kurban terbaik dari hasil ternaknya, seekor domba gemuk dan sehat. Sementara Kabil mempersembahkan hasil pertaniannya, namun dengan cara yang tidak sepenuh hati, ia memilih hasil yang jelek dan tidak layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui isi hati hambanya, menerima kurban dari Habil dan menolak kurban dari Kabil. Hal ini menjadi titik balik dalam sejarah manusia. Rasa iri, dengki, dan marah mulai menyelimuti hati Kabil. Ia tidak bisa menerima keputusan ilahi. Emosinya membuncah, dan pada akhirnya, ia mengambil tindakan yang sangat fatal. Ia membunuh saudaranya sendiri, Habil. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia,
Sebuah tragedi besar yang menunjukkan bahwa bahkan di awal peradaban manusia, dosa dan keburukan sudah mulai menampakkan wajahnya. Setelah membunuh Habil, Kabil diliputi rasa bersalah yang dalam. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya. Dalam kebingungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor burung gagak yang menggali tanah dan menguburkan bangkai temannya yang mati. Dari situ, Kabil belajar bagaimana cara menguburkan jasad manusia, dan sejak saat itu, tradisi pemakaman dimulai. Peristiwa antara Habil dan Kabil bukan hanya sekadar kisah tragis dalam sejarah keagamaan, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam bagi umat manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan betapa berbahayanya rasa iri hati dan penolakan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Selain itu, dari konflik ini pula lahir perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang terlibat atau terdampak oleh konflik, terutama yang kalah atau merasa terancam, mulai mencari tempat tinggal baru yang dianggap lebih aman. Dari sinilah muncul benih-benih migrasi dan penyebaran awal umat manusia ke berbagai belahan bumi. Kisah ini menjadi cerminan betapa manusia, sejak awal penciptaannya, telah membawa serta potensi besar untuk kebaikan sekaligus keburukan. Dalam diri setiap manusia ada dua sisi, seperti Habil dan Kabil, dan sejarah kita dibentuk oleh bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan ini, dengan ketaatan dan keikhlasan, atau dengan ego dan kebencian. Dalam catatan-catatan kuno dan riwayat keagamaan, setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, estafet kepemimpinan umat manusia dilanjutkan oleh anak keturunannya yang dikenal bernama Shits, atau Set dalam tradisi Ibrani. Shits disebut-sebut sebagai anak yang saleh dan sangat mirip dengan Nabi Adam, baik secara fisik maupun dalam hal budi pekerti. Ia dipercaya sebagai pewaris ilmu dan petunjuk dari ayahandanya. Dalam beberapa literatur Islam dan Yahudi, Shits diyakini menerima wahyu dan menjalankan peran kenabian dalam membimbing umat di zamannya. Salah satu wilayah kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kelak dikenal sebagai benua Hindia, wilayah luas yang meliputi anak benua India, Asia Tenggara, dan sekitarnya. Dari keturunan Shits inilah kemudian lahir Nabi Nuh alaihissalam, tokoh besar dalam sejarah manusia yang dikenal karena misinya menyeru umatnya untuk bertauhid dan peristiwa besar yang menyertainya, banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar daratan dan umat manusia pada masanya. Nabi Nuh alaihissalam, diperkirakan hidup antara tahun 3993 hingga 3043 sebelum Masehi, dan beliau merupakan figur transisional yang menghubungkan antara generasi pertama manusia dengan peradaban awal setelah bencana besar global. Menurut berbagai riwayat, Nabi Nuh memiliki beberapa orang anak. Pendapat paling umum menyebutkan bahwa beliau memiliki 4 putra, yaitu Sem, Ham, Yafis, dan Kan'an. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hanya 3 anaknya yang selamat dan berperan dalam melanjutkan keturunan manusia pasca banjir besar, yakni Sem, Ham, dan Yafis. Kan'an tidak termasuk dalam silsilah karena ia menolak ajakan ayahnya untuk naik ke dalam kapal penyelamat yang dibangun atas perintah Allah. Ia memilih bertahan di tempat tinggi dengan harapan bisa selamat dari air bah, tetapi kenyataannya, ia termasuk dalam golongan yang tenggelam bersama umat Nabi Nuh yang ingkar. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran tentang pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan, bahkan ketika datang dari seorang ayah kepada anaknya sendiri. Pasca banjir besar, ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam, menjadi leluhur utama bagi populasi manusia di berbagai belahan bumi. Sem, anak kedua Nabi Nuh, menetap di wilayah tanah Arab dan menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Semit seperti Arab, Ibrani, Aram, dan lainnya. Dari garis keturunan Sem inilah kelak lahir para nabi besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yafis, anak sulung Nabi Nuh, menurut riwayat, melakukan migrasi ke arah utara dan barat, menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan sebagian Asia Utara. Keturunannya kemudian berkembang menjadi bangsa-bangsa Eropa dan Asia Tengah, seperti bangsa Yunani, Romawi, Slavia, dan bahkan bangsa Mongol dan Turki menurut beberapa pendapat. Sementara itu, Ham, anak bungsu Nabi Nuh, berhijrah ke wilayah selatan, khususnya ke daratan Afrika dan sekitarnya.
Dari keturunan Ham inilah lahir berbagai suku dan bangsa Afrika, termasuk yang mendiami wilayah Habsyah atau Ethiopia modern. Nama-nama anak Ham yang tercatat dalam beberapa sumber klasik antara lain, Sin, Hind, Zanj, Kipti, Habsyi, Nubah, dan Kan'an. Menarik untuk dicatat bahwa beberapa nama ini kelak menjadi nama wilayah atau etnis yang bertahan hingga zaman modern. Misalnya, nama Hind atau Sind berkaitan erat dengan kawasan India dan Sungai Indus atau Sindhu, yang menjadi pusat peradaban kuno seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Begitu pula dengan Habsyi yang merujuk pada wilayah Habsyah atau Ethiopia, negara di Afrika Timur yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Secara linguistik, kata Ethiopia berasal dari bahasa Ge'ez kuno, Ethiopis, yang dalam tradisi lokal berarti keturunan dari Ham. Nama ini memperkuat keyakinan bahwa penduduk asli Ethiopia adalah keturunan dari Ham bin Nuh. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pembagian ras dan bangsa-bangsa besar di dunia hari ini memiliki akar yang jauh tertanam dalam sejarah awal manusia pasca banjir Nabi Nuh. Salah satu keturunan Ham yang paling terkenal dalam sejarah kuno adalah Misraim, atau disebut juga Menes dalam catatan sejarah Mesir. Ia diyakini sebagai pendiri dinasti pertama Mesir kuno dan hidup sekitar tahun 3100 hingga 3000 sebelum Masehi. Menes dikenal sebagai sosok yang menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, membentuk peradaban besar di tepi Sungai Nil yang kemudian dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Peradaban Mesir kuno, dengan piramida-piramidanya yang megah, hieroglif yang kompleks, dan sistem pemerintahan yang canggih, dianggap sebagai warisan dari keturunan Ham, menjembatani dunia spiritual dan dunia teknologi awal manusia. Dengan demikian, kisah keturunan Nabi Nuh tidak hanya menjadi bagian dari narasi keagamaan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memahami asal-usul bangsa-bangsa besar di dunia. Pembagian wilayah berdasarkan keturunan Sem, Ham, dan Yafis menjadi kerangka utama dalam teori etnogeografi klasik, yang meskipun kini tidak lagi menjadi rujukan ilmiah modern secara mutlak, tetap memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting dalam membentuk persepsi umat manusia tentang asal-usul mereka. Dalam lintasan panjang sejarah peradaban manusia, wilayah Asia Tenggara menempati posisi yang sangat penting, terutama dalam konteks migrasi awal manusia modern dan perkembangan bahasa. Salah satu fenomena besar yang menandai pergerakan manusia purba adalah penyebaran rumpun bahasa Austronesia, sebuah kelompok bahasa yang kini digunakan oleh ratusan juta orang di Kepulauan Asia Tenggara, Oseania, hingga ke pulau-pulau terpencil di Pasifik dan Madagaskar di barat. Para penutur awal bahasa Austronesia dipercaya berasal dari kawasan pesisir Cina Selatan, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi jalur migrasi sejak ribuan tahun lalu. Dari daerah ini, kelompok-kelompok manusia bermigrasi dan menyebar ke arah selatan dan timur, melewati wilayah yang kini kita kenal sebagai Taiwan, kemudian menyebar ke Filipina, Sulawesi, Kalimantan, dan terus menjelajah hingga ke pulau-pulau di Indonesia, Polinesia, dan Mikronesia. Mereka tidak hanya membawa bahasa, tetapi juga pengetahuan navigasi maritim, teknologi pertanian, serta budaya yang khas dan terus berkembang seiring perjalanan mereka. Namun, narasi klasik tentang migrasi Austronesia ini mulai ditantang oleh sejumlah temuan ilmiah terbaru yang mengubah cara kita memahami asal-usul penduduk di kawasan Nusantara. Salah satu studi yang paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir adalah hasil riset Konsorsium Ilmiah Pan-Asian SNP, atau Single Nucleotide Polymorphism yang bekerja di bawah naungan Human Genome Organization, atau HUGO. Konsorsium ini melibatkan lebih dari 90 ilmuwan lintas negara dan multidisipliner, yang selama 3 tahun melakukan penelitian intensif terhadap 73 populasi etnik di Asia, mencakup 10 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, India, Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Jumlah sampel yang diteliti mencapai sekitar 2.000 individu dari latar belakang genetik yang beragam. Hasil penelitian ini dipublikasikan secara resmi dalam jurnal ilmiah bergengsi Science pada tanggal 10 Desember 2009, dalam artikel berjudul, Mapping Human Genetic Diversity in Asia.
Salah satu kesimpulan penting dari studi ini adalah, hipotesis lama yang menyatakan bahwa populasi di Nusantara berasal dari Taiwan atau Semenanjung Malaya ternyata tidak didukung oleh bukti genetika terkini. Justru sebaliknya, data DNA menunjukkan bahwa leluhur masyarakat di kawasan tersebut, termasuk di Indonesia, berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Mereka inilah yang kemungkinan besar berhijrah ke utara, termasuk ke wilayah Taiwan, menyusul paparan daratan Sundaland akibat naiknya permukaan laut ribuan tahun silam. Sundaland adalah nama bagi daratan besar yang dahulu menghubungkan sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan bagian dari Laut Cina Selatan, yang kini sudah menjadi wilayah perairan. Pada masa es terakhir, sekitar 20.000 tahun lalu, permukaan laut jauh lebih rendah daripada saat ini, sehingga kawasan ini menjadi satu kesatuan daratan yang luas. Namun, saat iklim mulai menghangat dan es mencair, permukaan laut naik drastis, menenggelamkan sebagian besar wilayah tersebut. Inilah yang memaksa sebagian populasi manusia untuk bermigrasi ke daerah yang lebih tinggi dan aman, sebuah proses panjang yang turut membentuk dinamika genetika dan budaya Asia Tenggara hingga kini. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat di Aceh dan wilayah lain di Nusantara bukan berasal dari satu garis keturunan tunggal. Sebaliknya, mereka merupakan hasil dari berbagai gelombang migrasi manusia dari berbagai penjuru dunia, sebuah mosaik genetika yang rumit dan kaya. Secara konsensus ilmiah global, manusia modern memang pada awalnya berasal dari benua Afrika. Sekitar 70.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, kelompok manusia Homo sapiens mulai meninggalkan Afrika dalam gelombang migrasi besar yang dikenal sebagai Out of Africa, menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Dalam konteks Aceh dan wilayah barat Nusantara, ada pula bukti historis yang menunjukkan bahwa pada gelombang migrasi terakhir, masuklah manusia-manusia dari Jazirah Arabia, terutama yang membawa serta ajaran Islam. Gelombang ini tidak hanya berdampak secara spiritual dan sosial, tetapi juga membawa pengaruh genetika baru yang turut memperkaya ragam etnik di kawasan tersebut. Proses ini terjadi secara bertahap, seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan maritim dan interaksi budaya antara dunia Islam dan Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 hingga puncaknya pada abad ke-13. Dengan kata lain, masyarakat Nusantara saat ini merupakan hasil dari perpaduan yang kompleks antara keturunan lokal prasejarah, migrasi dari wilayah daratan Asia, serta pengaruh dari Jazirah Arabia. Data genetika, arkeologi, dan linguistik saling melengkapi untuk mengungkap sejarah panjang manusia di wilayah ini, sebuah perjalanan panjang peradaban yang membentuk jati diri bangsa-bangsa Asia Tenggara yang kita kenal sekarang. Fenomena migrasi masyarakat dari Timur Tengah ke wilayah Aceh bukanlah sesuatu yang baru, melainkan merupakan bagian dari proses panjang peradaban yang telah berlangsung selama berabad-abad. Aceh, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, secara geografis berada di posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang dunia Islam menuju Asia Tenggara. Letaknya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia menjadikan Aceh sebagai pelabuhan persinggahan penting dalam jalur perdagangan kuno, bahkan sejak masa sebelum Masehi. Kedatangan para ulama, pedagang, dan pengembara dari Timur Tengah ke wilayah Aceh sangat mungkin didorong oleh keterikatan spiritual dan sejarah yang mendalam, terutama setelah datangnya Islam. Salah satu tokoh sentral yang dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam pertama ke Tanah Aceh adalah Sayyid Ali Al-Muhtabar bin Muhammad Edibaj bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah ini menunjukkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kehadirannya di Aceh menjadi salah satu tonggak penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Keberadaan tokoh semacam Sayyid Ali Al-Muhtabar tidak hanya membawa ajaran Islam secara spiritual, tetapi juga menjadi saluran bagi arus kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban Timur Tengah ke Tanah Aceh. Perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal Aceh inilah yang kemudian membentuk identitas khas yang dikenal sebagai Aceh Serambi Mekah, sebutan yang mencerminkan kedalaman keislaman masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya. Namun, ketika kita mencoba menelusuri asal-usul nenek moyang orang Aceh secara lebih mendalam, kita akan segera mendapati bahwa hingga saat ini belum ada satupun konsensus ilmiah yang dapat menyatukan pandangan para sejarawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Para akademisi klasik maupun pasca modern seringkali mengajukan teori dan hipotesis yang beragam, berdasarkan pendekatan disipliner masing-masing, mulai dari sejarah lisan, arkeologi, linguistik, antropologi hingga genetika. Sebagian ada yang berpendapat bahwa masyarakat Aceh berasal dari migrasi awal manusia modern yang melalui jalur pantai dari Afrika menuju Asia Tenggara,
Sedangkan yang lain menyoroti pengaruh besar dari India Selatan, Timur Tengah, bahkan Cina Selatan yang tercermin dalam bahasa, budaya, dan artefak sejarah Aceh. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa Aceh merupakan hasil peleburan berbagai kelompok etnis kuno yang datang dari arah barat dan timur secara bersamaan, lalu melebur dalam sebuah identitas lokal yang kemudian disebut sebagai Uruweng Aceh. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menelusuri asal-usul orang Aceh. Hingga kini, belum ada forum resmi berskala internasional yang secara khusus mempertemukan para pakar dunia untuk mendiskusikan sejarah awal masyarakat Aceh secara komprehensif. Diharapkan di masa yang akan datang, pemerintah Aceh atau institusi akademik di daerah ini dapat menyelenggarakan konferensi sejarah internasional yang melibatkan ahli-ahli terkemuka dunia, baik sejarawan Islam, antropolog, ahli genetika manusia, dan arkeolog, untuk menggali lebih dalam akar identitas Aceh yang sesungguhnya. Melalui upaya semacam ini, diharapkan akan muncul sebuah kesimpulan yang lebih utuh dan mendekati kebenaran tentang siapa sebenarnya penghuni pertama wilayah Aceh dan bagaimana proses historis panjang yang menjadikan mereka sebagai cikal bakal bangsa Aceh modern. Langkah ini tentu bukan hanya penting bagi dunia akademik, melainkan juga bagi generasi muda Aceh agar memahami warisan sejarah dan jati diri mereka secara lebih mendalam dan ilmiah. Apalagi jika kita melihat dari sisi linguistik, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, sangat jelas bahwa bahasa Aceh, seperti juga masyarakatnya, merupakan hasil dari kontak budaya yang panjang dan kompleks. Pengaruh bahasa Arab, Persia, Tamil, Sanskerta, bahkan unsur-unsur dari rumpun bahasa Austronesia, semuanya melebur dalam dialek khas yang kini dikenal sebagai bahasa Aceh. Fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh bukanlah satu entitas homogen dari satu nenek moyang, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai peradaban besar dunia yang pernah singgah dan menetap di tanah rencong ini. Dalam video ini, kita akan mencoba menelusuri asal-usul nenek moyang orang Aceh dari berbagai perspektif dan pendekatan. Kita akan menjelajahi bukti-bukti arkeologis, manuskrip kuno, riwayat lisan, hingga data genetika yang modern, guna merekonstruksi sejarah panjang keberadaan manusia di provinsi paling barat Indonesia ini. Dari jejak awal kehadiran manusia purba di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, hingga pembentukan identitas Uruweng Aceh, semua akan disajikan secara runut dan edukatif agar memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada penonton tentang akar sejarah dan peradaban Aceh yang luar biasa. Menurut berbagai teori arkeologis yang berkembang, penduduk generasi awal di wilayah Aceh diduga berasal dari zaman pasca Pleistosen atau dikenal pula dengan sebutan zaman Diluvium. Ini adalah salah satu periode penting dalam sejarah bumi yang berlangsung sekitar 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu, di mana manusia purba mulai beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang sangat dinamis. Zaman ini dikenal sebagai masa transisi besar dalam sejarah alam dan manusia, yang ditandai dengan berakhirnya zaman es atau glasial dan dimulainya era Holosen yang lebih hangat dan stabil. Zaman Pleistosen merupakan masa di mana bumi mengalami fluktuasi suhu yang sangat ekstrim. Ketika suhu global menurun, es di kutub dan pegunungan menyebar luas hingga menutupi sebagian besar wilayah Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Akibatnya, air laut pun menyusut secara drastis, diperkirakan mencapai 100 hingga 150 meter dari permukaan laut modern. Namun, ketika iklim menghangat, lapisan es mulai mencair, menyebabkan permukaan laut kembali naik dan perlahan-lahan membanjiri dataran rendah yang sebelumnya bisa dilalui oleh manusia dan hewan. Fenomena ini memainkan peran besar dalam pembentukan geografi modern Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara. Ketika air laut surut, wilayah yang kini terpisah-pisah sebagai Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan daratan Asia Tenggara dulunya bersatu membentuk sebuah daratan besar yang dikenal sebagai Sundaland. Daratan inilah yang menjadi koridor migrasi penting bagi manusia purba dan berbagai spesies hewan. Mereka bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, mencari tempat yang aman, subur, dan mampu menopang kehidupan di tengah perubahan alam yang dramatis. Di tengah dinamika zaman es tersebut, manusia purba yang mendiami Asia bergerak menyusuri daratan yang kini telah terendam menjadi Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, menuju wilayah yang kini disebut sebagai Sumatera.
Salah satu tujuan utama migrasi mereka adalah daerah yang kini menjadi bagian dari Aceh. Kawasan ini dianggap strategis karena memiliki sumber air, tanah subur, dan topografi yang mendukung kehidupan menetap. Menurut catatan para ahli sejarah dan arkeologi, salah satu kelompok manusia yang dipercaya menetap paling awal di wilayah Aceh berasal dari rumpun Melayu tua. Mereka dikenal dalam berbagai literatur dengan nama suku Mantra, Mantir, atau dalam pelafalan lokal sering disebut suku Mante. Perbedaan penulisan ini seringkali hanya bersifat fonetik dan tidak mengubah makna atau identitas kelompok yang dimaksud. Suku Mante diperkirakan datang dari arah semenanjung Malaya dan menyusuri pesisir timur Sumatera hingga akhirnya menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh Tamiang. Kawasan ini secara geografis memang memiliki kedekatan langsung dengan jalur migrasi darat yang terbentuk akibat surutnya air laut selama zaman es. Mereka dipercaya membawa serta tradisi, bahasa, dan sistem sosial mereka sendiri, yang kemudian berkembang secara mandiri di wilayah Aceh. Masyarakat suku Mante dikenal sebagai pemburu pengumpul yang tangguh. Mereka memanfaatkan kekayaan hutan, sungai, dan pantai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun belum mengenal teknologi pertanian maju, namun keberadaan mereka menjadi fondasi penting dalam pembentukan komunitas manusia awal di Aceh. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini mengalami asimilasi dan akulturasi dengan gelombang migrasi berikutnya dari berbagai penjuru, baik dari India, Cina, Timur Tengah, maupun suku-suku lokal lainnya. Keberadaan suku Mante bahkan hingga kini masih menyisakan misteri tersendiri. Beberapa ekspedisi pernah dilakukan untuk menemukan jejak mereka di hutan-hutan pedalaman Aceh, namun sebagian besar hasilnya tidak pasti. Ada yang percaya bahwa mereka telah punah, ada pula yang meyakini bahwa sebagian dari mereka masih hidup dalam komunitas tertutup di pedalaman yang sulit dijangkau. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa sejarah awal manusia di Aceh bukanlah cerita yang tunggal, melainkan sebuah mosaik besar yang tersusun dari berbagai lapisan peradaban, etnis, dan budaya. Aceh sejak awal sudah menjadi melting pot atau titik pertemuan dari berbagai peradaban manusia yang membawa pengaruh masing-masing dan menyatu dalam satu entitas kebudayaan yang kini kita kenal sebagai Uruweng Aceh. Terdapat pula pendapat menarik yang menyatakan bahwa suku Mantra atau Mantir, yang juga dikenal sebagai suku Mante, sejatinya bukanlah berasal dari wilayah semenanjung Malaya, melainkan dari kawasan yang lebih jauh, yaitu Kamboja. Kelompok ini diduga berasal dari wilayah kekuasaan Kerajaan Champa, sebuah peradaban kuno yang mendiami kawasan pesisir tengah dan selatan Vietnam modern. Mereka dikenal sebagai penutur bahasa Cham dan termasuk dalam rumpun bahasa Austroasiatik, yang memiliki hubungan erat dengan Khmer dan Mon. Sebagian ahli berpendapat bahwa masyarakat Champa ini bermigrasi ke wilayah barat, termasuk Aceh, sebagai bagian dari eksodus besar-besaran pasca tumbangnya Kerajaan Champa akibat tekanan militer dari Kerajaan Khmer yang berhaluan Buddha. Kerajaan Champa sendiri berdiri sekitar tahun 192 Masehi, dan mencapai masa kejayaan selama beberapa abad, sebelum akhirnya mulai melemah dan akhirnya runtuh secara efektif pada tahun 1471 setelah serangan besar-besaran dari Kerajaan Vietnam, yang kala itu dipimpin oleh dinasti Nguyen. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa bangsa Cham, termasuk para penganut Islamnya, lari menyelamatkan diri ke berbagai wilayah aman, salah satunya ke Tanah Aceh. Namun, menariknya, ketika mereka tiba di Aceh, para pendatang ini tidak menemukan negeri kosong. Sudah ada komunitas yang menetap di sana, dan komunitas ini menurut sebagian teori justru sudah menggunakan bahasa yang mirip Cham atau setidaknya memiliki unsur linguistik yang sejalan, sehingga menimbulkan hipotesis bahwa mungkin keduanya berasal dari akar budaya dan bahasa yang sama, atau telah terjadi kontak jauh sebelum eksodus besar terjadi. Namun, pandangan ini tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Salah satu sejarawan ternama, Anthony Reid, menyampaikan bantahan terhadap klaim bahwa orang-orang Champa adalah komunitas tertua di Aceh. Dalam berbagai karyanya yang berpengaruh, Reid menyatakan bahwa orang-orang Cham baru mulai datang ke Aceh setelah kekalahan militer mereka dari bangsa Kim, Vietnam, dan Khmer, serta setelah tekanan sosial dan agama semakin meminggirkan mereka dari tanah kelahirannya. Menurut Reid,
Proses kedatangan bangsa Cham ke Aceh terjadi pada masa-masa genting setelah abad ke-15, ketika dominasi militer Vietnam semakin kuat dan menindas komunitas Muslim Cham yang minoritas. Salah satu tokoh penting yang disebut dalam tradisi lisan dan sejarah lokal Aceh adalah Sah P. Ulian, atau Lim, yang diyakini sebagai seorang bangsawan atau pangeran Cham dari Kamboja. Ia diusir dari negerinya karena alasan politik dan keagamaan, lalu mencari perlindungan ke negeri yang saat itu dikenal sebagai benteng Islam di kawasan Asia Tenggara, yakni Aceh Darussalam. Tak mengherankan jika dalam bahasa Aceh modern terdapat sejumlah kosakata yang diserap dari bahasa Cham. Serapan ini menjadi bukti hubungan historis dan budaya antara kedua bangsa tersebut. Pengaruh ini tidak hanya berhenti pada bahasa, namun juga dapat dilacak pada arsitektur, kesenian, serta struktur sosial dan sistem kepercayaan yang dianut oleh sebagian komunitas Aceh masa lampau. Keberadaan elemen-elemen budaya Cham dalam tradisi Aceh seakan menjadi jejak arkeologis yang hidup, menjadi jembatan sejarah antara tanah Kamboja dan Serambi Mekah. Penting pula dicatat bahwa eksistensi bangsa Cham dalam sejarah Aceh tidak berdiri sendiri. Mereka hanyalah salah satu dari banyak lapisan manusia yang membentuk mosaik peradaban Aceh. Sebelum kedatangan mereka, sudah ada kelompok manusia yang menetap lebih dulu, termasuk yang diyakini sebagai suku Mante. Jadi, dalam narasi sejarah Aceh, kita bisa melihat dinamika yang sangat kompleks. Perpindahan, pelarian, integrasi, dan pembauran dari berbagai etnis dan budaya yang semuanya turut membentuk identitas Aceh hari ini. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa manusia-manusia awal yang mendiami Aceh bukan berasal dari satu gelombang atau satu asal-usul saja. Sebaliknya, mereka datang dari berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Ada yang berasal dari rumpun Melayu tua seperti suku Mante, ada yang datang dari Champa sebagai pengungsi politik dan agama, dan ada pula yang menyusul dari berbagai belahan dunia lainnya, terutama dari dunia Islam seperti Arab, Persia, dan India. Mereka inilah yang secara kolektif menjadi nenek moyang orang Aceh. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun disatukan oleh tanah yang sama, tanah yang kini kita kenal sebagai Aceh, tanah yang dari masa ke masa menjadi tempat berlindung, tempat menetap, dan tempat membangun peradaban yang kuat, tangguh, dan penuh nilai-nilai spiritual. Sejarah ini tak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga warisan yang perlu terus dipelajari dan dijaga. Bahasa Melayu telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban di Asia Tenggara, termasuk di wilayah Aceh. Sebagai bahasa pengantar resmi pada masa kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam, bahasa ini menjadi alat komunikasi utama dalam urusan pemerintahan, surat menyurat diplomatik, serta dalam karya-karya sastra dan keagamaan. Bahkan sebelum kedatangan Islam dan sebelum masyarakat Aceh secara luas memeluk agama tersebut, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa umum dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan, termasuk pada masa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Aceh, seperti Kerajaan Lamuri, Indrapatra, dan Indrapurwa. Dalam perjalanan sejarahnya, penggunaan bahasa Melayu di Aceh tidak hanya mencerminkan dominasi budaya Melayu secara luas di wilayah Nusantara, namun juga menandakan pentingnya Aceh sebagai simpul perdagangan, pelayaran, dan dakwah. Bahasa Melayu, khususnya dalam bentuk klasiknya, telah menjadi semacam lingua franca yang menghubungkan berbagai etnis dan komunitas di Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya naskah-naskah kuno dan manuskrip penting dari masa Kesultanan Aceh yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi, Arab Melayu, yang menunjukkan bahwa bahasa ini telah menjadi medium intelektual dan spiritual utama. Meski demikian, bahasa Aceh sendiri tetap menjadi bahasa tutur sehari-hari masyarakat lokal. Bahasa ini berkembang secara alami sebagai cerminan dari identitas budaya masyarakat Aceh yang khas dan kuat. Namun untuk urusan resmi dan penulisan ilmiah, terutama yang berkaitan dengan penyebaran Islam, pemerintahan, serta hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, bahasa Melayulah yang dipilih karena cakupan penggunaannya yang luas di kawasan regional. Apabila ditelaah lebih jauh dari segi linguistik, dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk Aceh pada masa lampau berasal dari kelompok-kelompok suku bangsa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, khususnya subrumpun Melayu Polinesia. Rumpun bahasa ini memiliki kekayaan luar biasa, dengan lebih dari 45 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Namun, meskipun jumlahnya banyak, bahasa-bahasa tersebut memiliki sejumlah kesamaan yang menunjukkan keterkaitan akar bahasa yang mendalam.
Salah satu cara menarik untuk melacak hubungan ini adalah dengan membandingkan kata-kata dasar dalam bahasa sehari-hari. Misalnya, sebutan untuk laut dalam bahasa Melayu Pontianak, Kalimantan Barat, adalah laut, yang persis sama dengan sebutan dalam bahasa Aceh. Begitu pula untuk kata ular, yang diucapkan ulal dalam dialek Melayu setempat dan memiliki padanan ule-we dalam bahasa Aceh, menunjukkan pergeseran fonetik namun tetap dalam satu garis makna. Kesamaan serupa juga ditemukan pada masyarakat Melayu Urak Lawai, di kawasan selatan Thailand. Untuk menyebut kucing, mereka menggunakan istilah miawe, yang sangat mirip dengan mi atau miong dalam bahasa Aceh. Kata manis juga memiliki padanan yang nyaris identik, mereka menyebut maneh, sementara dalam bahasa Aceh kita mengenal istilah mameh atau maneh, hanya perbedaan aksen lokal yang membedakan. Kesamaan lainnya bisa dilihat dalam dialek Minangkabau yang menyebut keras dengan kareh, sepadan dengan keruh dalam bahasa Aceh. Ini menunjukkan kemungkinan adanya akar bahasa yang sama yang kemudian berkembang dan mengalami variasi sesuai dengan geografi, interaksi antar suku, dan dinamika sosial budaya masing-masing daerah. Bahkan di Kalimantan Selatan, dalam dialek Banjar, lutut disebut tute, hampir sama dengan istilah tuot dalam bahasa Aceh. Perbedaan fonetik ini sangat kecil dan lebih kepada variasi lidah lokal daripada perubahan makna yang substansial. Kesamaan-kesamaan linguistik ini menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian dari jejaring peradaban besar Austronesia yang telah ada jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jejak sejarah yang mencerminkan bagaimana manusia berpindah, berdagang, berinteraksi, dan berakulturasi selama ribuan tahun. Dengan memahami relasi bahasa seperti ini, kita tidak hanya dapat menelusuri asal-usul budaya dan masyarakat Aceh secara lebih luas, tetapi juga membuka cakrawala pemikiran bahwa Aceh bukanlah wilayah yang terisolasi. Sebaliknya, Aceh merupakan simpul penting dalam sejarah Asia Tenggara, satu titik temu dari berbagai kebudayaan, mulai dari Melayu, Cham, Arab, Persia, India, hingga Eropa. Maka, pelestarian dan studi mendalam tentang bahasa, baik itu bahasa Melayu klasik maupun bahasa Aceh, menjadi bagian penting dari upaya menjaga memori sejarah dan warisan budaya yang telah membentuk jati diri masyarakat Aceh dari masa ke masa. Teori yang menyatakan bahwa bahasa Melayu berasal dari kelompok Austronesia memang telah lama menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian linguistik dan antropologi Asia Tenggara. Kelompok Austronesia ini dipercaya berasal dari wilayah Yunan di Cina Selatan, dan secara bertahap melakukan migrasi besar-besaran ke berbagai wilayah di selatan, termasuk Taiwan, Filipina, dan Nusantara. Gelombang migrasi ini membawa serta bahasa, budaya, serta teknologi yang kemudian berkembang dan berbaur dengan komunitas-komunitas lokal yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks migrasi tersebut, para ahli membagi kelompok pendatang ini menjadi dua bagian besar, yakni Melayu Proto dan Melayu Deutro. Gelombang pertama yang disebut sebagai Melayu Proto tiba di kawasan Asia Tenggara sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka umumnya hidup di pedalaman dan mengembangkan budaya berbasis agraris yang dekat dengan alam. Kemudian, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah gelombang kedua yang disebut sebagai Melayu Deutro. Mereka ini cenderung lebih adaptif terhadap kehidupan pesisir dan maritim, serta lebih progresif dalam aspek budaya dan teknologi. Menurut Dada Meurasa, seorang penulis dan budayawan asal Aceh, masyarakat Aceh tergolong ke dalam golongan Melayu Deutro. Golongan ini dipercaya sebagai nenek moyang utama bangsa Melayu modern, termasuk diantaranya masyarakat Aceh, Minangkabau, Bugis, dan berbagai kelompok etnis lain yang tersebar di pesisir Asia Tenggara. Kedatangan golongan Melayu Deutro menyebabkan golongan Melayu Proto berpindah ke daerah-daerah hutan dan pedalaman yang masih subur dan kaya sumber daya, agar dapat tetap bertahan hidup tanpa harus bersaing langsung dengan pendatang baru yang lebih dominan. Pengaruh dan jejak keberadaan manusia purba di wilayah Aceh, khususnya yang berkaitan dengan zaman prasejarah, mendapat perhatian khusus dari para arkeolog. Salah satu penelitian penting dilakukan oleh Van Steen Chalenfels, seorang arkeolog asal Belanda, pada tahun 1925. Ia melakukan penggalian dan observasi arkeologis di Bukit Kerang, sebuah situs yang terletak di Desa Upah, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari penelitian tersebut, ditemukan bukti bahwa wilayah ini telah dihuni oleh manusia sejak zaman Mesolitikum,
yakni masa peralihan dari zaman Paleolitikum masa berburu dan meramu menuju zaman Neolitikum, bercocok tanam dan menetap. Pada masa Mesolitikum ini, manusia sudah mengenal cara bercocok tanam sederhana dan menggunakan peralatan batu seperti kapak genggam atau yang dikenal juga sebagai pebbles. Mereka hidup di sekitar pantai dan gua-gua alami, serta mengonsumsi makanan laut seperti kerang. Bukti paling mencolok dari aktivitas mereka adalah tumpukan kulit kerang yang sangat tebal, mencapai sekitar 7 meter, yang ditemukan di lokasi penggalian. Tumpukan ini menjadi semacam arsip biologis yang menunjukkan intensitas dan lamanya aktivitas manusia purba di daerah tersebut. Sejarawan Aceh, Husaini Ibrahim, juga memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa situs Bukit Kerang di Aceh Tamiang kemungkinan besar merupakan salah satu titik awal kehidupan manusia tertua di wilayah Aceh. Temuan ini menjadi sangat penting karena menandai bahwa kawasan Aceh bukan hanya wilayah transit atau persinggahan semata, tetapi benar-benar menjadi tempat pemukiman manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan adanya bukti arkeologis ini, semakin memperkuat argumen bahwa Aceh merupakan salah satu titik penting dalam jaringan migrasi dan penyebaran manusia awal di Asia Tenggara. Ini sekaligus membuka perspektif baru bahwa masyarakat Aceh modern memiliki akar sejarah yang sangat dalam, tidak hanya dalam konteks kerajaan dan peradaban Islam, tetapi juga dalam konteks antropologi dan prasejarah yang mendahului kemunculan sistem pemerintahan dan kepercayaan terorganisir. Jika dirunut kembali, sejarah panjang ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh bukanlah entitas yang lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang interaksi, migrasi, akulturasi, dan adaptasi terhadap lingkungan serta perubahan zaman. Maka tidak heran jika karakter masyarakat Aceh yang dikenal kuat, tegas, dan berani, juga terpelajar dan religius, merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang kompleks dan kaya akan dinamika peradaban. Menurut Husaini Ibrahim, wilayah Aceh telah dihuni manusia sejak sekitar 6.000 tahun yang lalu. Penduduk awal ini datang dalam 2 gelombang besar. Gelombang pertama dikenal sebagai Melayu Tua atau Melayu Proto, yang diperkirakan berasal dari kawasan Champa, Indochina, dan bermigrasi ke wilayah Aceh melalui Tanah Genting Melayu dan Semenanjung Malaya sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, gelombang kedua yang disebut sebagai Melayu Muda atau Melayu Deutero tiba dari daerah yang sama sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Di sisi lain, pakar bahasa asal Malaysia, Asma Haji Omar, mengemukakan bahwa wilayah Kepulauan Melayu atau yang kini dikenal sebagai Nusantara, sebenarnya telah memiliki penghuni asli jauh sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tersebut. Penghuni awal ini disebut sebagai orang Negrito. Mereka diperkirakan telah mendiami wilayah ini sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Kehidupan mereka masih sangat sederhana, bergantung pada alam, tinggal di gua-gua, dan mengandalkan berburu binatang sebagai sumber makanan utama. Ciri-ciri fisik orang Negrito antara lain kulit yang gelap, rambut keriting, postur tubuh pendek, hidung lebar, dan mata yang bundar. Kelompok ini dipercaya sebagai bagian dari gelombang migrasi awal manusia modern dari Afrika yang menyebar ke berbagai penjuru Asia dan Pasifik. Pandangan mengenai peran penting bahasa Melayu dalam sejarah linguistik Nusantara juga dikemukakan oleh John Crawford, seorang ahli bahasa asal Skotlandia. Menurutnya, bahasa Melayu dan Jawa merupakan 2 induk besar dari bahasa-bahasa yang berkembang di wilayah Indonesia. Ia sependapat dengan Asma Haji Omar bahwa penutur bahasa Melayu bukan hanya tersebar di dalam wilayah Nusantara, melainkan juga telah bermigrasi keluar wilayah ini dan memengaruhi banyak bahasa lain di Asia Tenggara. Temuan dan teori-teori ini menegaskan bahwa jauh sebelum bangsa Arab, Cina, India, Eropa, dan suku bangsa lainnya seperti Persia, Turki, Kurdi, Afrika, dan Portugis datang ke Aceh, wilayah ini telah lebih dahulu dihuni oleh bangsa Melayu dalam berbagai bentuk dan gelombang. Baik itu Melayu Proto yang lebih tua maupun Melayu Deutero yang lebih muda, keduanya telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan masyarakat dan budaya Aceh masa kini. Bahkan lebih jauh ke belakang, Aceh juga menjadi rumah bagi kelompok Negrito, yang mewakili lapisan paling awal dalam sejarah manusia di wilayah tersebut. Menurut Muhammad Said, juga menguatkan teori ini dengan menyatakan bahwa etnis Gayo dan Alas yang hidup di dataran tinggi Aceh Tengah merupakan keturunan langsung dari kelompok Melayu Tua. Mereka adalah pewaris dari peradaban kuno yang telah lama berakar di tanah Aceh sebelum datangnya berbagai pengaruh luar, baik budaya maupun agama. Keseluruhan data ini menampilkan betapa kompleks dan kayanya sejarah etnogenesis orang Aceh. Bahwa Aceh bukan hanya sekadar tempat transit dalam arus migrasi manusia, tetapi telah menjadi lokasi pemukiman, tempat akulturasi budaya, dan bahkan pusat penyebaran berbagai peradaban awal yang membentuk identitas etnis Aceh modern.
Keterkaitan antara kelompok Negrito, Melayu Proto, Melayu Deutro, serta interaksi dengan berbagai bangsa asing kemudian hari, semua itu memperkaya warisan budaya dan sejarah Aceh yang unik dan layak dikaji lebih dalam lagi. Mengenai keberadaan golongan Negrito di Aceh, banyak kalangan meyakini bahwa wilayah Nusantara, termasuk Aceh, telah dihuni oleh manusia sejak masa yang sangat lampau, bahkan diperkirakan sejak sekitar 72.000 tahun silam, yang dikenal sebagai zaman Holosen. Pada masa tersebut, sekelompok Homo sapiens dari benua Afrika memulai perjalanannya ke arah timur melalui bagian selatan semenanjung Arab, kemudian terus bergerak menuju India, hingga akhirnya tiba di wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Diperkirakan sekitar 5.000 tahun yang lalu, kelompok manusia Afrika ini mencapai wilayah Kepulauan Nusantara. Pada masa itu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kalimantan, Sumatera, termasuk Aceh, Semenanjung Malaya, dan Jawa masih tergabung dalam satu daratan besar yang disebut Paparan Sunda atau Sundaland. Keturunan dari kelompok migran ini terus bergerak dan menetap di berbagai wilayah, bahkan sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan ke selatan hingga ke Australia, yang kemudian menjadi nenek moyang suku aborigin di sana. Gelombang migrasi selanjutnya datang dari wilayah Asia Daratan, yang kini mencakup Vietnam, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Kemudian, sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun yang lalu, datang pula gelombang migran baru dari kelompok penutur bahasa Austronesia, yang masuk ke Kepulauan Nusantara dan turut memperkaya populasi serta budaya yang ada di wilayah ini, termasuk Aceh. Bukti-bukti genetik menunjukkan bahwa asal-usul manusia modern memang berasal dari benua Afrika. Dari sana, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara, melalui jalur daratan Asia, melewati wilayah Cina dan terus menuju ke kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Dari sisi linguistik, bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa di Indonesia memiliki keterkaitan dalam satu rumpun besar, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun bahasa ini dipercaya berasal dari Pulau Formosa, yang kini dikenal sebagai Taiwan. Banyak ahli sejarah dan bahasa meyakini bahwa bangsa Austronesia telah tinggal di Formosa sejak sekitar 4000 sebelum Masehi. Dari wilayah ini, mereka kemudian bermigrasi ke berbagai penjuru, seperti ke Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, termasuk Aceh, Jawa, Malaysia, Madagaskar, hingga sejauh Selandia Baru di Pasifik. Namun demikian, diyakini pula bahwa suku bangsa Austronesia yang mendiami Formosa bukanlah penduduk asli pulau tersebut. Mereka diduga berasal dari daratan Tiongkok dan bermigrasi ke Formosa sebelum akhirnya menyebar ke wilayah lain. Proses migrasi ini diperkirakan terjadi dalam rentang waktu antara 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Gelombang pertama migrasi mencapai wilayah utara Filipina, kemudian menyebar lebih jauh ke selatan, mencakup Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Sumatera, termasuk Aceh, Jawa, dan berbagai pulau lainnya di Nusantara. Dengan demikian, keberagaman etnis dan budaya di Aceh tidaklah terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai gelombang migrasi manusia sejak puluhan ribu tahun silam. Keberadaan golongan Negrito sebagai penghuni awal, diikuti oleh kedatangan Melayu tua dan muda, serta migran Austronesia dari Formosa, menunjukkan bahwa Aceh adalah wilayah yang sejak lama menjadi titik temu dan tempat berbaurnya berbagai kelompok manusia dengan latar belakang budaya, bahasa, dan genetik yang berbeda-beda. Seluruh warisan ini kemudian berkontribusi dalam membentuk identitas orang Aceh yang kita kenal saat ini. Keberadaan manusia di Aceh pertama kali diyakini berasal dari kelompok Negrito yang menjadi bagian dari masyarakat Melayu. Istilah Melayu sendiri diyakini berasal dari dua kata, yaitu mala, mula, dan yu, negeri, yang berarti negeri atau tanah yang pertama. Hal ini merujuk pada masyarakat yang pertama kali menetap di kawasan Asia Tenggara, dengan lokasi awal mereka diyakini berada di Sumatera, yang pada zaman kuno dikenal dengan nama Kepulauan Swarnbahumi atau Swarnadwipa. Beberapa ahli sejarah, termasuk Raden Benediktus Slamet Muljana, seorang pakar filologi asal Yogyakarta, berpendapat bahwa istilah Malayu atau Melayu berasal dari kata Malaya, yang dalam bahasa Sanskerta bermakna bukit. Namun, hingga saat ini, belum ada konsensus di kalangan sejarawan mengenai lokasi pasti kerajaan Melayu tersebut, meskipun banyak yang meyakini bahwa kerajaan tersebut berada di Pulau Sumatera.
Catatan sejarah dari I Ching atau I Ching, seorang biksu Buddha asal dinasti Tang yang mengunjungi Nusantara pada tahun 688 hingga 695 Masehi, menyebutkan tentang sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Moloyo, yang diyakini merujuk pada kerajaan Melayu. I Ching mencatat bahwa kerajaan tersebut terletak sekitar 15 hari pelayaran dari Sriwijaya. Berdasarkan catatannya, kerajaan Moloyo merupakan negara yang berdaulat sebelum akhirnya menjadi wilayah taklukan Sriwijaya. James T. Collins dan Bernd Notover mengungkapkan bahwa orang Melayu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, migrasi dari Borneo Kalimantan ke Sumatera, yang kemudian tersebar ke utara dan membentuk komunitas Melayu di Semenanjung Malaya, serta berkembang menjadi masyarakat Champa di Vietnam. Orang-orang Champa ini kemudian kembali ke Sumatera dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Kedua, migrasi ke utara dari Pulau Borneo yang membentuk masyarakat Brunei, dan sebagian dari mereka kemudian menjadi orang Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ketiga, migrasi dari Pulau Borneo ke selatan yang membentuk masyarakat Melayu di Jakarta dan sekitarnya. Penyebaran kelompok-kelompok Melayu ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan migrasi dan bagaimana percampuran budaya antara suku-suku di wilayah Asia Tenggara turut membentuk masyarakat Melayu, termasuk yang ada di Aceh. Ada juga yang meyakini bahwa orang Aceh pertama kali berasal dari bangsa Achemenia Ahemenia, atau Ahemenia, yaitu Kekaisaran Persia pertama yang didirikan oleh Kores Agung 550 hingga 330 sebelum Masehi. Teori ini menyatakan bahwa keberadaan orang Persia di Aceh sulit untuk dibantah, mengingat beberapa kerajaan yang pernah ada di Aceh dan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan antara Aceh dan Persia. Beberapa orang Aceh bahkan mengakui bahwa silsilah mereka berasal dari negeri Persia. Ali Hasjmi, seorang pegiat sejarah Aceh yang juga mantan gubernur Aceh, menjelaskan bahwa salah satu putra Raja Persia, Sasanid atau Kaisar Kisra, bernama Salman, hijrah ke Aceh dan menikahi seorang gadis setempat yang bernama Putri Mayang Seludang atau Dewi Ratna Keumala. Hasil perkawinan mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Syawir Nui, Syahir Tanwi atau Puri, Syahir Puli atau Poli, dan Syahir Duli. Keempat putra dari Syahrial Salman tersebut dikenal dalam masyarakat Aceh sebagai kaum Imam Umpewet kaum Imam 4. Dalam tradisi Aceh, Hadih Maja menyebutkan istilah Suke Imam Umpewet, yang merujuk pada kelompok keturunan tersebut. Muhammad Harun menjelaskan bahwa istilah Suke dalam bahasa Aceh mencakup semua keturunan dari satu moyang laki-laki, yang mencakup sanak saudara dari kelompok laki-laki, kelompok, dan pasukan. Dalam Hadih Maja, disebutkan ungkapan Suke Elhero Tohban Anauk Drang, Suke Jia Sandang Jeurahal Uba, Suke Tok Bateena Bacut Bacut, Suke Imam Pewet Nyang Gogok Donya, yang menggambarkan betapa pentingnya peran Suke Imam Pewet dalam masyarakat Aceh. Muhammad Harun juga menambahkan bahwa Suke Imam Pewet mungkin terbentuk dari gabungan 4 kelompok subsuku atau 4 imam. Istilah imam sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti pemimpin, dan diduga bahwa Suke Imam Pewet ini merupakan nama yang mencakup 4 kelompok yang bergabung untuk berbagai kepentingan politik, termasuk untuk menyaingi kelompok atau suke lainnya. Contoh lain dari keturunan Persia yang ada di Aceh adalah istri Raja Trumon, yang dikenal sebagai Teungku Jakfar, atau Teungku Singkil. Kehadiran tokoh-tokoh asal Persia di Aceh juga berkaitan dengan migrasi besar-besaran yang terjadi pada masa Kekaisaran Ahemenia, terutama setelah kekalahan mereka oleh tentara Iskandar Zulkarnain dari Makedonia, serta migrasi yang terjadi setelahnya. Luas kekuasaan Kekaisaran Ahemenia hingga tahun 500 sebelum Masehi membentang dari lembah Indus di timur, hingga ke Trakia dan Makedonia di perbatasan timur Laut Yunani. Pada masa itu, kekaisaran ini merupakan kekuasaan terbesar yang ada di dunia, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari itu. Namun, pada tahun 334 sebelum Masehi, Raja Makedonia, Iskandar Zulkarnain atau dikenal Alexander Agung, muncul sebagai pemimpin yang menantang Kekaisaran Ahemenia. Setelah peperangan besar yang melibatkan pasukan Iskandar, kekaisaran ini akhirnya jatuh, dan banyak dari masyarakatnya yang berusaha menyelamatkan diri dengan bermigrasi ke berbagai penjuru dunia, termasuk sebagian yang diakini sampai di Aceh melalui laut.
Bangsa yang dimaksud berasal dari sebuah wilayah di sekitar Bukit Kaukasus di Eropa Tengah dan telah ada sejak sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Salah satu ciri khas mereka adalah kecenderungan untuk merantau, yang akhirnya membuat mereka tersebar di berbagai wilayah Asia, Afrika, Eropa, dan bahkan Aceh. Sebagian dari mereka berpindah ke Persia dan menjadi bangsa Persia, sementara sebagian lagi tiba di Aceh dan menjadi orang Aceh. Terkait dengan asal-usul nenek moyang orang Aceh, terdapat 3 pendapat utama yang cukup berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa nenek moyang orang Aceh berasal dari wilayah Taiwan, yang kemudian masuk ke wilayah Tiongkok. Taiwan dan Tiongkok sebenarnya adalah 2 entitas yang berbeda, dan asal-usul keduanya juga berbeda. Taiwan baru dikuasai oleh Tiongkok pada abad ke-14, tepatnya setelah Perang Dunia II, ketika Republik Tiongkok di bawah pimpinan Kuomintang mengambil alih Taiwan. Pada masa itu, pemerintah Cina memaksa warga Taiwan untuk menggunakan bahasa Mandarin, yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk asli Taiwan, yakni bahasa Formosa. Penduduk asli Taiwan terbagi menjadi 2 golongan. Pertama, golongan yang terdiri dari sekitar 12 suku yang tinggal di pedalaman Taiwan dan menolak berasimilasi dengan orang-orang Cina, dan kedua, golongan Pingpu yang terdiri dari sekitar 10 suku yang telah melebur dengan orang-orang Cina, sehingga budaya asli mereka, termasuk bahasa, punah atau dilarang oleh penguasa Tiongkok. Dengan latar belakang sejarah yang demikian, ada yang berpendapat bahwa orang Aceh memiliki hubungan erat dengan penduduk asli Taiwan, yang kemudian bermigrasi ke wilayah Aceh dan menetap di sana sebagai bagian dari penyebaran bangsa Austronesia. Golongan pertama penduduk asli Taiwan antara lain adalah suku Atayal, Paiwan, Rukai, Saisiat, Cao, Amis, Puyuma, Bunun, dan Yami atau Tao. Salah satu bahasa yang digunakan oleh suku Puyuma di Taiwan memiliki kesamaan dengan bahasa Aceh, terutama dalam penyebutan angka. Misalnya, angka 1 dalam bahasa Puyuma disebut sa, yang juga sama dengan cara orang Aceh menyebut angka 1. Begitu pula angka 2 disebut tua, 2, dalam bahasa Puyuma, angka 3 disebut teli, lahei, angka 4 disebut pat, peut, dan angka 6 disebut enem, 6. Penyebutan lainnya yang mirip adalah kata untuk ekor, dalam bahasa Puyuma disebut ikur, yang serupa dengan iku dalam bahasa Aceh. Begitu juga dengan kata api, yang dalam bahasa Puyuma disebut apoy dan dalam bahasa Aceh disebut apui. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Taiwan ini disebut bahasa Formosa. Pada masa penjajahan Belanda, orang Taiwan sering disebut dengan istilah Indian. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa nenek moyang orang Aceh berasal dari bangsa Achemenia, atau Ahemenia, yang lebih dikenal dengan nama Kekaisaran Persia. Pendapat ini menyatakan bahwa setelah Kekaisaran Ahemenia kalah dalam peperangan melawan Raja Iskandar Zulkarnain atau yang lebih dikenal dengan nama Alexander Agung, banyak orang dari bangsa Persia yang melakukan eksodus dan berpindah ke berbagai wilayah, termasuk Aceh. Beberapa tokoh besar di Aceh, yang dikenal sebagai pemimpin masyarakat, diyakini merupakan keturunan bangsa Persia ini. Keberadaan bangsa Persia di Aceh juga didukung oleh kesamaan bahasa, karena beberapa kata dalam bahasa Aceh memiliki kemiripan dengan bahasa Persia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, sulit untuk membantah bahwa ada hubungan sejarah yang kuat antara bangsa Persia dan masyarakat Aceh, yang mungkin menjadi alasan mereka memilih Aceh sebagai tempat perantauan setelah kekalahan besar di tanah Persia. Begitu banyak sejarah yang tersembunyi di balik tiap sudut Aceh, dan ternyata, asal-usul orang Aceh jauh lebih beragam dan menarik daripada yang kita duga. Menelusuri jejak-jejak bangsa-bangsa kuno yang datang ke Aceh membantu kita lebih menghargai kekayaan budaya dan warisan yang ada. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.